banyak rahmat atau karunia yang Tuhan berikan kepada kita secara gratis. Sejauh mana kita tahu bersyukur dan berserah kepadanya atas semua rahmat tersebut? Saudara-saudari pencinta insan intisari Sabda Harian yang terkasih, salam jumpa lagi hari ini Selasa 13 Juli 2021, Pekan Biasa ke-15. Mari kita baca dan renungkan perikop Injil Matius, bab 11 ayat 20 sampai 24. Lalu Yesus mulai mengecam kota-kota yang tidak bertobat, sekalipun di situ ia paling banyak melakukan mujizat-mujizatnya. Celakalah engkau, Korazim! Celakalah engkau, Betsaida! Karena jika di Tirus dan di Sidon terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, sudah lama mereka bertobat dan berkabung. Tetapi aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman, tanggungan Tirus dan Sidon akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Dan engkau, Kapernaum, apakah engkau akan dinaikkan sampai ke langit? Tidak, engkau akan diturunkan sampai ke dunia orang mati. Karena jika di Sodom terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, kota itu tentu masih berdiri sampai hari ini. Tetapi aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman, tanggungan negeri Sodom akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Saudara-saudari pencinta insan yang terkasih, dalam Injil Matius yang kita baca hari ini, dipaparkan kecaman Yesus terhadap 3 kota di sekitar Danau Galilea, Korazim, Betsaida, dan Kapernaum. Ketiga kota ini akan lebih besar tanggungannya pada hari penghakiman daripada kota Tirus dan Sidon. Demikian dikatakan. Alasannya, walaupun Yesus banyak membuat mujizat di sana, mereka tidak bertobat. Kapernaum sering dikenal sebagai kota tempat Yesus berdomisili setelah meninggalkan Nazaret. Hari-hari hidupnya dihabiskan di kota Kapernaum. Di sekitar Kapernaum, dia memanggil para muridnya. Di Korazim dan Betsaida, Yesus membuat banyak mujizat. Beberapa dari para rasul seperti Rasul Petrus dan Andreas saudaranya berasal dari Betsaida. Kota-kota itu merupakan kota kesayangan Yesus, dan karena itu dia banyak melakukan tanda ajaib di sana. Namun, orang-orang dari ketiga kota itu sangat sulit untuk bertobat dan percaya kepada Yesus. Sementara kota Tirus dan Sidon terletak di luar wilayah Israel, di wilayah Fenisia. Kedua kota itu terkenal dengan tradisi penyembahan berhala terhadap dewa-dewinya. Yesus tidak memprioritaskan mujizatnya di kota-kota tersebut. Namun, 1-2 kisah kepercayaan yang begitu besar justru terjadi di wilayah kedua kota itu. Contohnya, iman seorang wanita Sirofenisia yang sangat dalam percaya kepada Yesus. Karena itu Yesus membuat perbandingan. Jika di Tirus dan di Sidon terjadi mujizat-mujizat yang telah ia lakukan di tengah-tengah ketiga kota tadi, pasti sudah lama mereka bertobat. Sementara di Korazim, Betsaida, dan Kapernaum, banyak orang yang meragukan dan tidak percaya kepada Yesus, walaupun dia sudah banyak membuat mujizat di sana. Saudara-saudari pencinta insan yang terkasih, pemahaman ini bisa dibandingkan dengan kehidupan kita sekarang ini. Sejauh mana kita yang menyatakan diri dekat dengan Tuhan sudah bertobat dan beriman secara penuh kepada Yesus? Jangan-jangan orang yang tidak mengenal Yesus
justru lebih besar imannya daripada kita yang telah dibaptis untuk menjadi pengikut Kristus yang lebih dekat. Jangan-jangan mereka yang kita anggap buruk dan pinggiran akan lebih cepat percaya dan pasrah kepada Yesus daripada kita yang selalu merasa diri baik dan beriman. Banyak rahmat atau karunia yang Tuhan berikan kepada kita secara gratis. Sejauh mana kita tahu bersyukur dan berserah kepadanya atas semua rahmat tersebut? Apakah kita menerima dan menghargai kehidupan yang dengan cuma-cuma diberikan Tuhan? Atau kita tidak sadar akan semuanya itu dan menganggap bahwa segalanya adalah hasil perjuanganku sendiri? Saudara-saudari yang terkasih, sentuhan yang saya akan tawarkan pada hari ini. Ada orang yang percaya kepada Yesus karena kepercayaan itu diwariskan dari keluarganya. Ada pula orang yang percaya kepada Yesus karena dia memiliki pengalaman akan Yesus dalam hidupnya. Yang menerima keyakinan sebagai warisan keluarga juga perlu melihat apakah dia memiliki pengalaman akan Yesus, supaya dia kuat dan kreatif dalam beriman. Jika tidak, maka iman seseorang hanya suam-suam kuku, tidak dingin pun tidak panas. Tuhan memberkati.